Terima kasih sahabat-sahabatku yang sudah setia menonton di Ridwan Channel. Kali ini saya sudah selesai dalam perbaikan saluran listrik di suatu perumahan Malaysia. Assalamualaikum, semangat beraktivitas, semangat berjuang nafkah. Di video kali ini saya pengen sharing-sharing soal komen-komenan kemarin sahabat-sahabatku. Di Malaysia tidak ada hari sial di kalender. Itu jangan salah paham sahabat-sahabat, karena yang saya maksud itu kita sebagai perantau sudah datang di Malaysia harus pandai-pandai menjaga diri sendiri, lebih tepatnya tingkah dan laku kita, karena hari sial memang tidak ada di kalender dimanapun, tapi itu hanya kata kiasan saja sahabat-sahabatku, jangan salah paham. Oke, sebelum video lanjut mari kita ngopi dulu sahabat-sahabatku, alias ngolah pikiran. Sebelum kita melakukan perjalanan di tempat kerja, kali ini saya masuk pengisian bahan bakar, yaitu di stasiun minyak. Oh ya sahabat-sahabatku, kalau tempat pengisian bahan bakar di Malaysia itu kita mengisi sendiri. Kita membayar dulu di tempat loket pembayaran, baru kita mengisi dahulu. Kalau sahabat-sahabat lebih suka mengisi sendiri atau diisikan kalau di Indonesia di Pertamina? Yuk, mana yang kalian suka? Komen di komentar di bawah ini sahabat-sahabatku. Seperti pengisian angin di bahan bakar itu tidak bayar alias free. Kalau di Indonesia itu kadang ada isi angin Rp 2000. Nah, kali ini saya bukan untuk membedakan ataupun gimana-gimana, hanya ini untuk memberitahu sahabat-sahabat yang belum tahu. Oke, kali ini pengisian sudah selesai, saya melanjutkan perjalanan menuju tempat yang saya ingin kerjakan. Jangan di skip dahulu sahabat-sahabatku, tanpa basa-basi biar tidak salah paham dengan dialog ataupun takutnya salah paham para sahabat-sahabat. Di vlog hari ini saya ingin berbagi di sepanjang perjalanan menuju tempat kerja, sambil kita sharing-sharing, berbagi cerita kehidupan seorang rantau dari kampung merantau ke luar negeri untuk mengais rezeki demi keluarga tercinta. Dan semoga buat sahabat-sahabat yang ada di Indonesia ataupun merantau di lain negara disukseskan dan dimudahkan, semoga tetap istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung perjalanan lumayan jauh, kali ini saya ingin berbagi daily vlog ke sahabat-sahabat soal terkaitnya komen-komenan kemarin. Seperti ini komennya sahabat-sahabatku. Sudah saja kamu fokus kerja di sana, nggak usah manggil-manggil orang suruh masuk di Malaysia, sebab di Malaysia sudah tidak menerima ataupun membuka tenaga kerja dari Indonesia. Saya tidak memanggil, yang saya maksudkan saya juga bekerja biasa, bukan Depnaker ataupun Departemen Tenaga Kerja. Yang kemarin saya maksudkan itu hanya untuk edukasi, memberitahu supaya sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya tidak kena tipu ataupun iming-iming suatu sponsor yang menjanjikan kerjaannya seperti ini, gaji sekian. Itu jangan sampai terjadi pada sahabat-sahabatku ataupun saudara-saudaraku. Dan terkaitnya di Malaysia tidak ada hari sial di kalendernya, itu bukan seperti seburuk yang kalian pikirkan sahabat-sahabatku, hanya saja itu kata kiasan, manipulasi saja. Kalau kita di negara orang, seharusnya kita juga pandai-pandai menjaga diri kita sendiri, dijaga dari sikap dan sifat kita pun juga kena hormat sama orang. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke sahabat-sahabatku, kali ini sudah ya lumayan mendekati, ada di suatu perjalanan saya akan
mampir membeli makan untuk makan siang nanti agar tidak keluar-keluar lagi, sebab kalau masuk di perumahan itu jujur malas keluar masuk itu harus mengisi data-data formulir seperti nomor paspor, nomor kendaraan, dan nomor license atau biasa disebut SIM kalau di Indonesia. Oke, kali ini saya ingin mampir di kedai membeli makan. Jaga sehatmu sebelum sakitmu, sahabat-sahabat. Jaga kayamu sebelum miskinmu. Kali ini saya hanya memberikan edukasi supaya tidak ada pro dan kontra antara Indonesia Malaysia. Oke, kali ini sudah memasuki di jalur yang saya ingin kerjai. Oke, ini adalah ikonik di perumahan yang saya ingin perbaiki saluran listriknya. Dulu ini rumah sudah siap lama sebetulnya, sahabat-sahabatku, karena ada corona. Mungkin dalam penjualan ataupun di sales galeri marketing penjualan rumah itu terkendala atau gimana, kurang tahu saya. Jadi ini ada beberapa unit, mungkin 4 unit rumah dari jumlah 145 rumah, karena ini harga cuci gudang ataupun berbaloi kalau orang Melayu cakep. Sebelum memasuki di perumahan, kali ini kita mendekati pintu masuk security. Sebelum masuk kita ditanya, biasanya itu harus kita sodorkan SIM ataupun license, paspor ataupun IC. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku prosedur mau memasuki suatu perumahan. Kali ini sudah sampai di rumahnya sahabat-sahabatku. Sambil menunggu ownernya, saya sempatkan membuat daily vlog buat sahabat-sahabat, semoga terhibur. Oke, simak sampai habis agar tidak gagal paham sahabat-sahabatku. Di Malaysia yang setahu saya perumahan mempunyai taman kanak-kanak ataupun taman buat bersantai ya, seperti ini keadaannya luas sekali. Setahu saya taman perumahan yang sangat luas hanya di perumahan ini, dilengkapi fasilitas untuk jalan kaki santai, lari santai, playground, tempat permainan anak di ujung sana. Karena kalau suatu perumahan dibuatkan taman luas seperti ini, suasananya itu lebih menarik, mempunyai ikonik sendiri sahabat-sahabatku. Di kehidupan modern akan membawa kemajuan, suasana yang kondusif dan nyaman sahabat-sahabat. Di semua perumahan di sini sangat tertata rapi, infrastrukturnya dari segi jalan dan taman-taman untuk bermain anak-anak. Mankola waman tandur mankola. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Oke, di sini saya bukan niat untuk berceramah. Kali ini saya ingin sepil-sepilkan soal bangunan perumahan di Malaysia sahabat-sahabatku. Di sini saya ingin menunjukkan suatu perumahan buat sahabat-sahabat yang ada di Indonesia. Semoga bisa menginspirasi buat para pejuang nafkah. Semoga bisa membangun rumah, mempunyai tempat teduh. Karena setiap orang berkeluarga ingin mempunyai tempat tinggal sendiri. Semoga yang belum punya rumah, semoga bisa membuat rumah. Amin ya robbal alamin. Seperti ini rumahnya sahabat-sahabatku. Dari sisi tangga, tiap pagar tangga masih original pembawaan dari konstruksi. Biasanya kalau owner masuk itu ada renovation ataupun ditukar. Seperti ini instalasi listriknya sahabat-sahabatku. Dan kali ini saya ingin menunjukkan halaman rumah, karena ini rumah corner ataupun rumah tepi. Biasanya di perumahan tepi itu ada tamannya sendiri, tapi soal harga jual memang beda, kadang sampai ada yang 2 kali lipat. Misalkan ini rumah 600.000 ringgit, biasanya kalau ada lebihnya tanah di samping rumah itu ada selisih, kadang 300, 200 macam itu sahabat-sahabatku. Oke, daily vlog cukup sampai di sini karena sudah memasuki waktu kerja, karena owner sudah datang untuk
video selanjutnya nanti saya akan buatkan di waktu selesai bekerja. Sahabat-sahabatku, tetap semangat, pejuang nafkah, semoga lelahmu menjadi berkah. Terima kasih sahabat-sahabatku yang sudah setia menonton di Ridwan Channel. Kali ini saya sudah selesai dalam perbaikan saluran listrik di suatu perumahan Malaysia. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, pengerjaan ini hari berjalan dengan lancar karena ada salah satu saluran kabel yang pergi ke soket ataupun cop-copan tidak turun ke poinnya. Mungkin orang dulu tariknya itu kurang panjang ataupun memang kena potong, tidak tahu sahabat-sahabat. Ya alhamdulillah problemnya bisa teratasi dengan cepat karena tadi saya sampai masuk di atas plafon ataupun di atas siling. Panasnya luar biasa sahabat-sahabatku, keluar dari siling kayak mau jadi roti panggang. Oke sahabat-sahabat, semoga yang subscribe disehatkan dan dilancarkan untuk segala urusannya, tiada halangan suatu apapun. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini dan beri masukan supaya lebih maju channel ini untuk berbagi sebuah pekerja seorang TKI di Malaysia dan daily vlog saya mungkin bisa menghibur para sahabat-sahabat yang ada di mana kalian berada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.